Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Ya, selamat malam saudara-saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini, di mana saya akan membawakan satu tema yang sudah dibahas oleh Tampar Ragi. Ya. Jadi beliau, Pak Stephen Tong, itu mengucapkan satu kata-kata yang kalimat yang diulas lagi atau yang dijelaskan lagi oleh Tampar Ragi. Pak Stephen Tong, pendeta Stephen Tong yang cukup terkenal
beliau mengatakan Yesus bukan manusia. Apakah itu benar? Apakah Pak Stephen Tong antikristus? Sebab ada ayatnya di dalam Perjanjian Baru, Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang tidak meyakini Yesus datang sebagai manusia, maka dia antikristus. Itu yang digunakan oleh tanpa ragu untuk mengkritik ya. Apakah mengkritik atau apa namanya? Saya juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas tanpa ragu membahas masalah itu, dan dia menggunakan salah satu ayat di Yohanes. Yesus datang sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, pemahaman seperti Pak Pendeta Stephen Tong itu sudah pada level yang tinggi, yang agak sulit diikuti oleh orang-orang awam. Ya, sulit diikuti oleh orang-orang awam. Hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang bertekun belajar tentang teologi, dan tentunya butuh waktu yang cukup lama untuk memahami persoalan-persoalan seperti itu. Harus banyak merenung. Apakah Yesus itu bukan manusia? Saya juga berani mengatakan Yesus bukan manusia. Nah itu. Yesus bukan manusia. Apakah ada dasar berpikirnya? Oh ada. Tapi secara tertulis di dalam Alkitab tidak ada tertulis Yesus bukan manusia, tidak ada. Seperti juga Tritunggal tidak ada. Seperti juga sifat wajib 20 tidak ada tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis. Trilogi Tauhid tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Yesus bukan manusia. Ada dasarnya. Tapi mungkin agak sulit diterima oleh orang-orang yang menggunakan ayat di dalam Yohanes. Dan faktanya memang beliau manusia. Bahkan ada di antara orang Kristen yang cukup banyak pengikutnya mengatakan 100% manusia, 100% Allah. Sementara sebagian yang lain mengatakan Yesus itu seolah-olah manusia, tapi bukan manusia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, harap menghayati betul-betul apa yang tertulis dalam Matius pasal 5 ya. Jangan kita mengatakan kafir kepada orang lain. Adapun saya biasa mengatakan si anu kafir, si A kafir karena saya menjelaskan pendapatnya, keyakinannya seseorang. Misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan si anu kafir, begitu. Jadi kalau saya mengatakan Imam Asy'ari sesat, itu saya berdasarkan kepada pendapat ulama yang lain, bukan saya yang menuduh. Hanya saya menjelaskan lebih lanjut. Sama dengan di Alkitab Perjanjian Baru, Injil. Kalau Anda mau meyakini Injil, Yesus tidak disalib, ya ada Injilnya. Yesus disalib juga ada Injilnya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menjawab dulu salah satu pertanyaan di kolom komentar, karena ada yang bertanya tentang persoalan Sunni di Islam. Kalau Edis sesat, apa tidak Pak Kalam? Kalau Edis sesat, apa tidak Pak Kalam? Ya, Edis itu sama dengan saya. Edis TV itu pengetahuan teologinya tentang Salom Pak Ibnuya. Domba Suci ya, Domba Suci. Selamat malam. Edis TV itu Trinity-nya sama dengan saya. Trinity subordinasi. Saya sulit sekali menerima Trinity-nya Sri Paus di Roma, sulit. Padahal saya tahu, termasuk Pak Stephen Tong itu Trinity
Trinitinya Serpaus di Roma, atau Trinity setara. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu setara, memang setara. Nah, untuk memahami setara ini, Anda harus belajar ousia. Bukan setara itu dipelajari dari ayat-ayat Alkitab, bukan begitu. Ada khusus untuk mempelajari setara, yaitu ousia. Termasuk apakah firman diciptakan atau firman dilahirkan. Nah, itu satu pembahasan tersendiri pada waktu terjadi konsili Nisea itu. Tidak serta-merta itu semua dibahas, enggak. Jadi pada waktu konsili pertama itu, nah itu persoalan apakah firman diciptakan atau firman dilahirkan. Kenapa digunakan istilah dilahirkan? Kenapa tidak digunakan istilah dimunculkan? Itu ada gunanya istilah dilahirkan itu tidak serta-merta dibuat begitu saja. Tuhan dilahirkan. Makanya pada perjanjian baru akhirnya terbukti bahwa Tuhan dilahirkan atau firman dilahirkan. Karena firman itu adalah Allah kan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya mau jawab dulu Sunni, masalah Sunni, saudara sekalian, karena ada yang bertanya tentang itu di Islam. Sunni itu artinya condong kepada apa yang diucapkan oleh mereka. Kelompok Sunni itu adalah orang-orang yang selalu kalau berargumentasi atau ingin berkeyakinan atau ingin mengimani satu ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis, selalu berpedoman lebih mementingkan perkataan Nabi daripada akal. Lebih mementingkan. Jadi kelompok Sunni itu lebih mementingkan hadis daripada akal. Yang menjadi masalah banyak hadis yang kalau dihubungkan dengan ayat Al-Quran dan akal, kayaknya tidak cocok dengan akal. Maka kelompok ulama yang lain itu terkadang lebih mementingkan akal daripada hadis. Nah, itu yang terjadi di umat Islam. Karena akal juga itu sangat diapresiasi di dalam Al-Quran. Bahkan tertulis dalam Al-Quran, siapa yang tidak menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka dia lebih rendah dari binatang. Ayatnya tidak tertulis. Siapa yang tidak menggunakan hadis untuk memahami ayat-ayat Allah, dia lebih rendah dari binatang. Malah akal yang diutamakan kalau di Al-Quran, bukan hadis, bukan perkataan Nabi. Itulah pentingnya bagi umat Islam kalau membaca Al-Quran diperhatikan. Itulah sebabnya juga saya mengkritik Toa itu membaca Al-Quran itu. Tidak ada yang memperhatikan kan. Hanya bikin ribut, bikin bising, polusi, membuat polusi. Banyak umat Islam itu tidak mampu menghayati ayat Al-Quran. Kalau kamu tidak menggunakan akalmu di dalam memahami ayat-ayat Allah, kau lebih rendah dari binatang. Itu Al-Quran. Sementara kalau Sunni lebih mengutamakan hadis. Ini yang bermasalah. Jadi timbul pertanyaan, mau ikut Allah atau mau ikut Nabi Muhammad? Pada poin-poin tertentu di dalam Al-Quran, orang Islam itu memang diberikan pilihan yang berat. Mau ikut Nabi Muhammad atau mau ikut Allah? Lain Nabi Muhammad, lain Allah. Termasuk ayat di dalam Al-Quran. Bertanyalah kepada ahli kitab. Diperintahkan oleh Allah. Kalau kamu ragu, bertanya kepada ahli kitab. Pada waktu itu, Nabi Muhammad diingatkan oleh sahabatnya. Tapi Nabi Muhammad menolak. Di sinilah terbagi pemikiran kita, keyakinan kita. Timbul pertanyaan, mau ikut Nabi Muhammad atau mau ikut Allah? Kalau saya memilih ikut Allah. Saya memilih ikut Allah. Allah yang punya surga, bukan Nabi Muhammad.
Bahkan di dalam Al-Quran ada lagi ayat yang lebih menegaskan lagi. Nabi Muhammad tidak mampu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Sangat bermasalah itu hadis sebenarnya. Kecuali hadis itu menjelaskan tentang Al-Quran dan sesuai dengan Al-Quran. Karena satu hadis menjelaskan satu ayat di dalam Al-Quran, tetapi ayat Al-Quran ini ada penjelasannya di ayat yang lain, buang itu hadis. Jadi ayat Al-Quran itu bisa dijelaskan berdasarkan ayat Al-Quran. Tidak perlu dibutuhkan hadis, tidak dibutuhkan hadis. Al-Quran mampu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudaraku, kalau memang ulama itu terbagi dua. Ada yang mengutamakan hadis, ada yang mengutamakan akal. Ada yang mengutamakan akal. Yang mengutamakan akal inilah yang membuat umat Islam di zaman dulu itu menguasai peradaban, menguasai banyak negara. Jadi pada zaman kejayaan Islam itu, karena yang diadopsi oleh Khalifah Islam, itu golongan rasional. Terutama Mu'tazilah. Golongan orang yang lebih banyak menggunakan akal daripada hadis. Tetap menggunakan hadis, cuma kalau hadis itu tidak terkait dengan Al-Quran, dia tidak mau pakai. Dan itu juga yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah. Itu juga yang diyakini. Oh, jangan saya jelaskan ini. Karena temanya bukan ini ya. Temanya pada hari ini, malam ini adalah apakah Yesus itu Allah, apakah Yesus itu manusia atau bukan manusia. Yesus itu manusia menurut Yohanes. Barang siapa yang meyakini bahwa Yesus bukan manusia, dia antikristus. Tapi kenapa ada orang berani mengatakan Yesus bukan manusia? Termasuk saya berani mengatakan Yesus bukan manusia. Untuk memahami persoalan ini, kita harus mengikuti jalannya waktu. Jalannya waktu. Kapan Yesus itu manusia? Jadi untuk memahami pertanyaan Yesus bukan manusia, seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Stephen Tong, maka kita harus mengikuti jalannya waktu, jalannya sejarah, step by step. Bukan dikacau, bukan memahami ayat, lompat-lompat dari sini ke sana, dari sini. Bukan lompat-lompat. Jangan memahami ayat secara melompat-lompat. Tapi pahami ayat secara sesuai dengan deretan waktunya. Baru bisa paham, Yesus bukan manusia. Tapi kalau kamu meyakini, mengambil dalil di dalam Alkitab, lompat-lompat, kamu mengunggulkan Yohanes. Di dalam Yohanes itu ada tertulis, dia datang sebagai manusia. Kalau ayat ini kau hubungkan lagi dengan ayat yang lain, kamu tidak ketemukan kemampuan untuk memahami Yesus bukan manusia. Tapi kamu harus ikuti jalannya. Dan kamu harus tahu juga definisinya manusia. Sebelum memahami Yesus bukan manusia, maka yang terpenting dari apa yang harus diketahui dari situ adalah apa definisinya manusia. Terutama harus mendefinisikan manusia secara jelas. Apa itu manusia? Supaya nanti penjelasannya tentang Yesus bukan manusia menjadi logis, menjadi sesuai dengan tulisan-tulisan di dalam kitab suci. Ya. Tapi apakah saya perlu menjawab malam ini? Terkadang saudara-saudaraku sekalian, saya sebenarnya enggan untuk menyampaikan jawabannya. Karena terkadang jawaban yang begitu sudah saya yakini sebagai jawaban yang valid, jawaban yang
saya anggap benar, kadang-kadang dilecehkan orang. Terkadang dilecehkan orang. Jangankan pengertian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dilecehkan orang. Kalau kita sampaikan kepada orang lain, kalau di Islam malah firman Allah diubah-ubah. Firman Allah diubah-ubah. Ya, itulah saya tadi katakan di kolom komentarnya sewaktu domba suci Laid, ya, saya menulis di situ tentang apa yang akan saya jelaskan ini. Saya tidak menjawab di situ karena pertama-tama ya mengganggu acaranya domba suci yang sedang membahas satu tema. Nah, kalau saya di situ berbicara tema yang lain kan tidak elok. Tidak menghargai domba suci yang sedang menjelaskan satu pokok bahasan. Jadi saya menolak. Karena ada seorang, Yesus itu anak ayam. Astagfirullah. Yesus anak ayam. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, jangan kamu melecehkan sesembahan orang lain. Nah, ini betapa masih besarnya pengaruh setan di umat Islam itu. Jadi ada umat Islam itu, di dalam dirinya pengaruh setan masih sangat besar. Karena apa yang dilarang Allah di dalam Al-Quran, dia laksanakan. Termasuk merubah Al-Quran, termasuk tidak percaya dengan Quran surat 2 ayat keempat, termasuk melanggar, melecehkan sesembahannya orang lain. Yesus itu memang disembah. Yesus itu pasti Tuhan menurut Al-Quran. Saya yang sudah buat videonya itu. Yesus itu pasti Tuhan menurut Al-Quran. Ya. Kalau di dalam Al-Quran pengaruh setan, ya. Pengaruh setan. Karena di dalam Al-Quran kan kami mengutus setan kepada orang kafir. Jadi begitu kau melecehkan Tuhannya orang, kau Islam melecehkan Tuhannya orang, maka Allah mengutus setan kepadamu untuk lebih menyesatkan lagi kamu. Itu bahayanya kalau di Al-Quran. Sekalipun kau Islam, kau mengaku Islam, tapi kamu melanggar perintah Allah di dalam Al-Quran, ya kamu kafir. Dan Allah menambah kekafiranmu dengan cara Allah mengutus setan kepadamu. Jadi hati-hati memahami Al-Quran bagi umat Islam. Jangan merendahkan ayat-ayat Al-Quran bagi umat Islam. Sangat bermasalah. Karena bukan Roh Kudus yang diberikan kepadamu, bukan. Untuk membimbing kamu ke jalan yang benar. Tapi kalau di Al-Quran, kalau kau kafir, malah ditambah kekafiranmu. Malah ditambah kekafiranmu kalau kau kafir. Karena ayatnya jelas berbunyi bahwa kami mengutus setan kepada orang kafir. Siapakah orang kafir itu tidak menurut Al-Quran? Orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Kau kafir. Kau langsung kafir. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu ada lebih kafir dari kafir. Ada ayat dalam Al-Quran lebih kafir dari kafir. Yang seperti apakah yang lebih kafir dari kafir? Menjelaskan Al-Quran hanya yang menguntungkan pendapatnya. Yang tidak menguntungkan pendapatnya dia buang. Seperti ada ustaz menjelaskan Israel itu jelek, Israel itu durhaka, Israel itu kafir. Tapi di lain ayat ada Israel dinyatakan baik menurut Al-Quran, dinyatakan tidak sesat menurut Al-Quran. Dikatakan sebagian mereka itu membaca kitab apa adanya dan mereka juga bersujud. Dalam Al-Quran tidak semua bangsa Israel dinyatakan sesat. Tapi ada ustaz
selalu jeleknya Israel saja yang dia sampaikan. Orang seperti itu lebih kafir dari kafir. Sama hanya dia merobek-robek Al-Quran. Dia robek itu Al-Quran karena yang dia ambil hanya yang jeleknya Israel saja di dalam Al-Quran yang dia ambil. Dia robek itu Al-Quran. Dia buang itu baiknya Israel. Jadi di dalam penjelasan Al-Quran itu, di dalam kitab tafsir, orang seperti itu merobek-robek Al-Quran. Dan ada ustaznya di Indonesia. Termasuk ustaz HB, termasuk Ustaz HB yang bermasalah di jemaah haji itu. Jadi bermasalah di jemaah haji, bermasalah juga di dalam menjelaskan Al-Quran. Dia berkeyakinan bahwa semua orang Kristen masuk neraka, semua orang Yahudi masuk neraka. Tapi hal yang seperti ini ada juga di Kristen. Hanya Kristen yang masuk surga. Di luar Kristen tidak ada yang masuk surga. Semuanya masuk neraka. Padahal Tuhan Yesus pernah ditanya oleh muridnya, Tuhan, Rabi, guru, di sana ada orang berdoa seperti kita berdoa, tapi dia bukan kelompok kita. Tuhan Yesus menjawab, kalau dia tidak memusuhi kita, dia kelompok kita. Jadi Tuhan Yesus mengapresiasi agama yang lain. Bahkan dia tidak membatalkan hukum Taurat. Artinya yang percaya kepada Musa, silakan ikut Musa. Yang penting laksanakan hukum Taurat. Yang mau percaya kepada saya, kepada Yesus, hukmu, beban agamamu, saya ringankan. Tidak usah lagi melaksanakan banyak aturan-aturan di dalam Torah, termasuk 613 mispot. Begitu. Kembali ke teologi, saudara-saudaraku sekalian, Yesus bukan manusia. Yesus bukan manusia. Jelas ada landasan berpikirnya di dalam Alkitab. Sekalipun di ayat yang lain dikatakan, siapa yang meyakini bahwa Yesus bukan datang sebagai manusia, dia antikristus. Tapi ingat, kapan Yesus manusia dan kapan Yesus bukan manusia. Itu yang penting. Dan yang terpenting lagi, kamu harus tahu definisi manusia. Apa itu manusia menurut kitab suci? Apa itu manusia menurut kitab suci? Sesekali bahas dulu kitab Quran Tul Uyun. Saya belum menjawab ya. Saya belum menjawab apakah Yesus itu bukan manusia. Saya harus hati-hati menjawabnya karena adanya ayat, siapa yang mengatakan Yesus bukan manusia maka dia antikristus. Yang jelas itu bukan peju Arab ya. Yang jelas Tuhan Yesus bukan Tuhannya orang Arab. Bahkan kalau kita baca di Torah, umat Israel dilarang menyembah Tuhannya orang Arab. Bangsa Israel dilarang menyembah Tuhan bangsa Arab. Pak, menurut Bapak, Yesus itu Nabi atau Tuhan? Yesus itu Tuhan kalau di Indonesia. Tetapi kalau di negara barat, yang benar adalah Yesus itu Lord. Kenapa harus berbeda antara negara barat yang berbahasa Inggris dengan di Indonesia? Karena adanya faktor bahasa yang bisa memberikan nilai yang berbeda. Kamu harus belajar juga filsafat nilai, baru bisa paham. Harus belajar filsafat nilai. Baru, dan penting sekali itu filsafat nilai.
Karena begini, pada waktu Tuhan datang kepada Abraham, pada waktu orang-orang di Sodom mau dihukum oleh Tuhan, itu kan Tuhan hadir bersama dengan Abraham. Sedangkan Tuhan juga ada di langit. Pada waktu Tuhan ada bersama Abraham, apakah Tuhan di langit? Tidak ada. Jadi pada waktu membaca ayat seperti itu harus Anda berpikir, hal-hal seperti ini itu ada juga penjelasannya di Al-Quran. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham di mana kota Sodom mau dihancurkan, Tuhan juga ada di langit. Pada waktu Tuhan itu berbicara dengan Adam, dengan Abraham, apakah Tuhan di situ manusia atau bukan? Apakah Tuhan yang berbicara kepada Adam di Taman Eden, bahkan suara kakinya didengar oleh Adam, apakah Tuhan di situ manusia atau bukan? Jadi saya jawab dulu pertanyaannya tadi, apakah Yesus itu Tuhan atau Nabi? Yesus itu Nabi, dia Nabi. Tapi dia juga Tuhan. Dia juga anak Elohim. Dia anak Allah, artinya berasal dari Allah. Bukan berarti Allah beranak ya. Anak Allah itu artinya berasal dari Allah, bukan Allah beranak. Atau kalau dalam perjanjian lama, orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Yahweh, kalau di perjanjian lama itu disebut anak-anak Allah, anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Kenapa di Al-Quran dikritik anak Tuhan, anak Allah? Kenapa Al-Quran mengkritik istilah anak Allah? Karena yang dikritik oleh Al-Quran adalah orang-orang yang meyakini bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria, maka lahirlah anak Allah. Nah, itu yang dikritik oleh Al-Quran, bukan istilah itu yang dikritik. Tetapi orang Kristen Arab ada yang terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman di zaman awal kekristenan. Di zaman awal kekristenan sudah ada orang-orang sesat yang meyakini Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria. Apa buktinya? Buktinya Rasul Thomas mengkritik ajaran itu. Rasul Thomas sudah menjawab di dalam Injil Apokrif. Tidak mungkin Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria karena Roh Kudus itu feminim. Itu penjelasannya Rasul Thomas di dalam Injil Apokrif. Jadi orang yang mengatakan Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria itu sudah ada di zaman dulu. Makanya ditegur oleh Rasul Thomas. Jadi anak Allah itu berasal dari Allah. Al-Quran, kafirlah orang yang mengatakan Allah punya anak. Jadi tujukan ayat itu kepada orang Kristen yang meyakini Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak semua orang Kristen dikritik oleh Al-Quran. Termasuk laqad kafara allazi qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Nah, kalau mau memahami persoalan itu, kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu maksudnya ayat Al-Quran. Laqad kafara allazi qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Allah. Bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Bapa. Itu tidak boleh, dilarang juga di dalam Al-Quran. Tapi Isa itu adalah Rab, bukan Allah, bukan Bapa. Atau kalau di dalam Injil Yunani, Yesus itu adalah Kurios, Bapa adalah Theos.
Kalau diterjemahkan, Theos yang Tuhan, Kurios itu raja. Tapi Musa memanggil Tuhannya dengan istilah raja. Adonai, Adonai itu raja. Musa memanggil Tuhannya, menyebut Tuhannya dengan istilah raja. Karena tidak 4 huruf tetragramaton itu tidak dibaca. Tapi nama yang tidak dibaca ini oleh Musa dia anggap sebagai raja, Lord. Adonai, Lord. Adonai dengan Kurios itu sama, hanya beda bahasa. Kembali ke pokok materi, saudara-saudara sekalian, Yesus bukan manusia. Itu betul. Ada dalilnya, ada bisa dipahami berdasarkan pengertian. Bukan ada tertulis di dalam Alkitab, Yesus bukan manusia, tidak ada tertulis. Sebagaimana tidak ada tertulis trilogi Trinity. Sebagaimana di dalam Al-Quran tidak ada tertulis sifat wajib 20. Apakah saya sudah perlu menjawabnya? Atau Anda merasa tidak perlu mengetahui bahwa Yesus bukan manusia? Karena ini persoalan agak sensitif. Lagi Tuhan Yesus mengajarkan jangan melempar mutiara kepada. Demikian pula Imam Al-Ghazali mengatakan tidak semua ilmu mesti dijelaskan kepada setiap orang. Imam Al-Ghazali juga mengatakan jangan menjelaskan setiap ilmu itu kepada semua orang. Kalau itu dilakukan sama halnya mengkalungkan kalung mutiara pada leher babi. Itu nasihat dari Imam Al-Ghazali. Kemudian nasihat dari Imam Abu Hurairah, kalau saya menyampaikan apa yang saya tahu dari Nabi Muhammad, kau menuduhku kafir. Itu dari Imam Abu Hurairah. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga memberikan sinyal seperti itu. Tidak semua ilmu itu mesti dijelaskan kepada orang. Tapi kalau mau tahu, saya berikan arahannya. Begini caranya mengetahui, Yesus itu manusia betul. Sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban, Yesus adalah manusia. Setelah bangkit dari kubur, menang melawan kehendak iblis. Menang melawan kehendak iblis ataupun kehendak dari orang-orang yang tidak percaya Yesus itu sebagai Mesias. Ya, setelah kebangkitan itu, Yesus bukan manusia. Tetapi untuk lebih menguatkan keyakinan Anda bahwa dia bukan manusia, pelajari ayat-ayat setelah Yesus bangkit dari kubur. Kamu akan ketemukan jawabannya, bahwa Yesus bukan manusia. Jadi, pernahkah Tuhan menampakkan diri seperti manusia tapi dia bukan manusia? Sudah pernah. Makanya saya tanya tadi, pada waktu Tuhan berbicara kepada Adam dan didengar suara kakinya, suara kaki Tuhan didengar di dalam Taman Eden, apakah Tuhan di situ manusia? Apakah Tuhan yang berbicara kepada Adam, dia manusia? Anda bisa mengambil dasar di situ, bahwa Tuhan bukan manusia. Padahal berbicara kepada Adam. Apakah Adam melihat Tuhan? Apakah Adam yang lawan bicaranya adalah Tuhan,
Adam melihat Tuhan. Siapa mampu jawab? Apakah Tuhan kalau menampakkan diri seperti manusia, apakah itu kekurangan bagi Tuhan? Pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, sewaktu mau menghancurkan kota Sodom, itu jelas tertulis Tuhan berbicara kepada Abraham. Bahkan melakukan perundingan-perundingan. Yang harus dipikirkan juga di situ adalah apakah dia manusia. Yang harus dipikirkan selanjutnya, pada waktu dia berbicara kepada Abraham, apakah Yahweh ada di langit? Kalau Anda tidak mampu memahami persoalan-persoalan seperti ini, itu disebabkan karena Anda tidak mempelajari nilai, filsafat nilai. Filsafat nilai. Jadi pelajari dulu filsafat nilai, baru bisa memahami persoalan-persoalan seperti ini. Dan Anda harus tahu definisi manusia. Setiap yang diperdebatkan itu harus ada definisinya. Seperti Yesus itu Tuhan. Apa definisinya Tuhan? Yesus itu Tuhan. Kalau di Indonesia, apa definisinya Tuhan di Indonesia? Filsafat apa sih? Ya susah kalau begini. Ya. Ya. Tuhan kok manusia? Tuhan kok manusia? Tuhan kok manusia? God is dead. God is dead. Tuhan sudah mati. Tuhan kok manusia? Tuhan seperti manusia. Dia datang sebagai manusia. Tapi sebenarnya artian sebenarnya itu Tuhan datang sebagai daging. Jadi artian sebenarnya di dalam bahasa Yunani-nya itu daging, bukan manusia. Jadi kalau kita belajar lagi tentang bahasa aslinya, bukan manusia, tapi daging. Bagaimana kalau daging? Tuhan datang sebagai daging. Kalau kita bahas lagi literalnya, Indonesia Literal Translation, ya kamu semakin tidak paham. Kamu semakin tidak paham. Makanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan Yesus, baik di dalam Injil maupun di dalam Al-Quran. Injil sama dengan Al-Quran soal pengakuan beriman. Jadi Tuhan di dalam perjanjian baru, Dia yang memilih, bukan kamu yang memilih. Terus yang tidak terpilih diberi free will. Berarti yang dipilih tidak ada free will. Karena dia dipilih, dia tidak boleh tidak ikut. Karena dia dipilih. Seperti yang 12 rasul itu. Dia tidak punya pilihan kecuali dia dipilih untuk menjadi rasul. 12 rasul. Tapi bagi yang lain, yang tidak dipilih, diberi kebebasan untuk percaya atau tidak. Bagi yang ingin memulai percaya, datanglah mengetuk pintu Tuhan. Salah satu teknik untuk kita percaya kepada Tuhan adalah berdoa. Berdoa. Kalau kau punya masalah besar di dunia ini, berdoalah kepada Tuhan. Bagi umat Islam yang sudah lama berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ya Allah, 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 tapi tidak pernah terkabul. Coba kau berdoa kepada Tuhan Yesus. Bagi umat Islam yang punya masalah besar, yang di mana Tuhan Allah, Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tidak mengabulkan doamu, coba kau berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu cara membuktikan bahwa kamu diterima atau tidak diterima. Demikian pula sebaliknya, bagi orang Kristen yang sudah lama berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, cobalah berdoa kepada Tuhannya Nabi Muhammad untuk membuktikan. Kenapa saya ajarkan seperti ini? Karena saya sendiri melakukan. Saya berdoa kepada Tuhannya Nabi Muhammad, doa saya diterima. Itu membuktikan bahwa saya ada hubungan dengan Tuhan, Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi pernah saya berdoa, Tuhannya Nabi Muhammad tidak menerima doa saya. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, ternyata diterima. Itu untuk membuktikan, bagi saya itu untuk pembuktian bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul ada dan menerima doa. Itu salah satu cara untuk membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Kalau kau tidak punya masalah besar, ya tidak ada masalah kan. Kecuali kau punya masalah besar, baru cobalah lakukan itu. Ya. Karena saya melakukan dan terbukti. Saya melakukan dan terbukti. Terbukti pada diri saya. Kalau yang di Al-Quran itu, memang saya harus membaca 500 kali ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran itu saya baca 500 kali. Baru saya berdoa kepada Allah. Diterima. Jadi kalau di Al-Quran itu memang harus ada semacam kegiatan dulu. Apa kegiatan kita supaya doa kita diterima oleh Allah. Tapi kalau untuk Tuhan Yesus tidak diperlukan. Tidak diperlukan semacam mesti ada ritual yang kita lakukan kemudian berdoa kepada Tuhan Yesus. Begitu kau punya masalah besar, berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa dia ada, dia Tuhan. Bahkan kamu boleh protes. Kalau kamu memang betul-betul Tuhan, silakan protes Tuhan. Asal jangan memprotes, merendahkan Tuhan. Kamu bisa, kenapa begini Tuhan, kenapa begini. Karena Musa juga melakukan itu. Musa itu protes sama Tuhan. Orang ini sebenarnya beragama apa ya? Beragama Islam. Saya Islam, bukan Islam Sunni. Saya orang Islam. Saya menyembah Tuhan negeri Mekah. Saya tidak menyembah Tuhan Yesus. Tapi saya percaya Yesus itu Tuhan. Karena pernah saya buktikan. Dan saya percaya Tuhan negeri Mekah itu memang ada. Karena saya juga pernah membuktikan bahwa Tuhan negeri Mekah betul-betul ada. Karena beliau menerima doa saya. Tapi saya harus membuat satu ritual, membaca salah satu surah di dalam Al-Quran sebanyak 500 kali. Kalau kamu tidak pernah mengalami Tuhan, memang bermasalah. Nanti orang itu percaya betul-betul ada Tuhan kalau dia pernah mengalami Tuhan. Kamu harus mengalami Tuhan dulu, baru bisa percaya Tuhan. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus beda dengan Tuhan Arab? Apa buktinya? Sudah sering saya sampaikan setiap hari bahwa umatnya Tuhan Yesus banyak yang menerima hadiah Nobel. Sedangkan umatnya Tuhan negeri Mekah boleh dikata tidak ada yang menerima hadiah Nobel. Jadi memang Tuhan itu mengatur umatnya. Bukan Tuhan Allah, Tuhan negeri Arab itu yang memberikan ilmu pengetahuan menerima Nobel kepada yang menerima Nobel itu, hadiah Nobel itu.
Umat Kristen banyak menerima hadiah Nobel karena memang Tuhannya yang memberikan karunia kepada orang Kristen itu. Bukan Tuhan negeri Mekah yang kasih itu, bukan. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan bangsa Israel. Dan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku mencari orang-orang Israel yang tersesat, bukan mencari orang Israel yang saleh. Orang Israel yang saleh kepada Musa itu tidak dicari oleh Tuhan Yesus. Apa perbedaan antara sasaran yang ingin dicapai oleh Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan Yesus? Jelas perbedaannya di dalam Al-Quran dan Alkitab. Untuk apa manusia diciptakan? Sudah ada perbedaan. Ada perbedaan itu. Jelas tertulis perbedaannya. Dan buahnya juga jelas berbeda. Kalau Tuhan negeri Mekah itu kebanyakan memberikan kekayaan, enak makan, rumah besar, rumah seperti istana, dengan catatan yang berbahasa Arab, yang mengerti bahasa Arab, atau orang Arab, atau Tuhannya orang Arab. Karena menjadi masalah kalau bukan orang Arab yang mau percaya kepada Tuhan Arab itu. Terutama persoalan ilmu qiraat, ilmu membaca Al-Quran. Karena kalau bukan orang Arab membaca Al-Quran, kemungkinan besar dia melecehkan Allah Arab itu. Karena salah caranya membaca Al-Quran. Bukannya mengabdi kepada Allah, malah melecehkan Allah. Jadi banyak orang Islam itu di Indonesia berdoa kepada Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tidak diterima oleh Allah. Karena pada waktu dia membaca Al-Quran, salah caranya membaca Al-Quran. Malah melecehkan atau merendahkan Allah. Jadi kalau mau di Islam, setidak-tidaknya harus tahu sedikit ilmu qiraat, ilmu membaca Al-Quran. Supaya jangan kamu ngeyel kepada Allah. Jadi ilmu qiraat di Islam itu penting sekali. Itulah sebabnya saya sarankan kepada mu'allaf seperti Don Ditang supaya belajar ilmu qiraat, ilmu membaca Al-Quran. Salah caramu membaca Al-Quran, kau dilempar ke neraka. Karena kau menghina, melecehkan Allah. Jadi mu'allaf itu tugasnya berat. Setelah kau menjadi mu'allaf, jangan kau sangka kau masuk surga. Nabi Muhammad saja tidak menentukan dirinya masuk surga. Ya, jadi sekian saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, karena waktunya sudah 1 jam. Jadi kembali saya ingatkan, kalau mau memahami Yesus bukan manusia, maka pelajari ayat sebelum penyaliban dan pelajari ayat sesudah penyaliban. Kamu menemukan jawabannya. Yesus bukan manusia, saya percaya. Yesus bukan manusia. Tapi ada waktunya. Dia kapan bukan manusia. Yesus manusia, saya percaya. Tapi ada waktunya. Yaitu sewaktu sebelum penyaliban. Yesus datang sebagai manusia. Tetapi setelah penyaliban, Yesus bukan manusia. Itu jawabannya, ya. Jadi mudah-mudahan orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan pendeta Stephen Tong, supaya jangan menghujat, jangan mengkritik-kritik sembarangan kepada pendeta Stephen Tong. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Islam, bermanfaat juga bagi umat Kristen. Dan kepada umat Islam, saya sarankan supaya merubah mazhabnya menjadi mazhab sama dengan Kapten Ibrahim Traoré. Jadi seorang kapten mampu mengalahkan jenderal di suatu negara, yang mana jenderal itu tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Sementara Ibrahim Traoré hanya kapten, tapi mampu mensejahterakan rakyatnya, mampu memajukan negaranya,
dan mazhabnya adalah mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Banyak jenderal bermazhab Syafi'i mampu dikalahkan oleh satu orang kapten yang bermazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, anjing bukan najis, tetapi kalau mazhab Syafi'i, anjing itu najis. Sekian. Jadi pindah, kan tidak ada manfaatnya itu Imam Syafi'i. Pindah ke yang terbukti. Ikuti itu Kapten Ibrahim Traoré yang bermazhab Imam Malik, mengikuti pemahamannya Imam Malik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya. Itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, "Anaknya dipangku saja ya Bu, bebas tiket." Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah." Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting.
Namun, Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat, dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.